Dalam pembacaan tadi Kisah Rasul pasal 9, minggu lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 10, sampai 9. Minggu lalu kita sudah bahas tentang Saulus yang berapi-api ingin menghancurkan anak-anak Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang punya pemahaman menurut dia benar, yang mengerti tentang Tuhannya, dan tidak boleh ada Tuhan lain selain Tuhannya, sehingga dia akan berusaha untuk menerapkan apa yang Tuhannya kehendaki menurut dia, versi dia. Karena memang Tuhannya itu, yang dia anggap Tuhannya itu sebenarnya bukan Tuhan yang dia maksudkan itu. Karena ketika Tuhan itu mengatakan jangan membunuh, Paulus malah berpikir untuk membunuh, menghancurkan orang lain, berpikir untuk membunuh orang-orang yang menyembah Tuhan. Nah, di saat itu dia bertemu dengan Tuhan ketika Tuhan berkata, Saulus, engkau sedang menganiaya aku. Mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau, Tuhan? Dan Tuhan bilang, akulah Yesus. Itu ayat 1 sampai 9. Saat ini kita mau lihat dari ayat 10 sampai 18. Ayat 10 sampai 18 ada banyak sekali pelajaran di sini, terutama doktrin permulaan orang-orang harus tahu manusia di segala zaman, harus tahu terutama pada zaman sesudah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Orang-orang yang hidup pada zaman Paulus bertobat harus tahu bahwa seperti yang Tuhan katakan dalam pembacaan tadi, yaitu Paulus itu adalah alat pilihan Tuhan, alat pilihan Tuhan untuk menyampaikan berita kepada bangsa-bangsa lain. Di dalam surat-surat Paulus nanti, kalau ibu bapak mulai baca dari Roma sampai Filemon, berulang kali Paulus katakan, saya atau Paulus adalah rasul untuk orang-orang bukan Yahudi. Artinya Paulus sedang mengatakan kepada semua manusia pada zaman ini yang pegang Alkitab, ada beda antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sebelum itu, orang Yahudi punya Taurat, orang bukan Yahudi nggak punya Taurat. Orang Yahudi harus disunat, orang bukan Yahudi tidak disunat. Orang Yahudi punya Allah, orang bukan Yahudi tidak punya Allah. Keselamatan cuma ada di orang Yahudi. Bahkan Tuhan Yesus katakan kepada seorang perempuan pada seorang perempuan Kanaan, dia bilang, saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu Matius 15 ayat 24 kan. Tuhan Yesus katakan kepada seorang wanita yang minta kepada Tuhan untuk sembuhkan anaknya, Tuhan bahkan bilang padanya, saya diutus bukan kepada kamu, tetapi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Cuman orang Israel. Pada waktu Paulus bertobat ini di pasal 9, kisah pasal 9, belum ada firman Tuhan perjanjian baru. Yang ada cuma perjanjian lama. Ya? Yang ada cuma perjanjian lama. Mereka melakukan itu. Mereka ibadah pada hari Sabat, tidak makan babi. Ya, mereka mesti rayakan Paskah mengingat mereka keluar dari Mesir. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi satu waktu Tuhan berkata kepada Ananias di sini, Ananias, maka Tuhan berkata itu pasal 9 ayat 10 kisah Rasul. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, sini Ananias, pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan cari di situ rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Ananias tahu orang itu.
Padahal tadi Ananias sudah bilang pada Tuhan, ini aku Tuhan. Ketika Tuhan panggil Ananias, Ananias langsung bilang, ini aku Tuhan. Bagus banget ya kalau dihitung itu ya. Jadi kalau kayak kita lagi panggil seseorang, kalau saya panggil anak saya Ariel, lalu Ariel langsung, ya Pak, ya apa yang harus saya lakukan? Oh itu bagus banget. Ya kan? Bagus sekali kalau ketika dipanggil sama Tuhan, sini. Lalu kita berdiri maju dan bilang, ya Tuhan, ini aku Tuhan, siap mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Saya pernah bilang ya kepada saudara ya, ketika seseorang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya, dan tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosanya, jarang sekali dia berdiri dan bilang begini kepada Tuhan. Umpamanya ada di KKR begitu. Yang mau percaya Tuhan Yesus silakan berdiri atau maju ke depan. Kami akan doakan kalian untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pengkhotbah akan bilang, dan saudara tahu Tuhan akan berkati engkau dengan limpah. Akan ada berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Engkau akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan tidak menetapkan engkau untuk miskin. Roh-roh miskin akan diusir daripadamu. Engkau akan diberkati lebih dan lebih lagi. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan diberkati Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Engkau akan diberkati. Dan saudara tahu apa jawab orang-orang yang maju terima Yesus itu? Mereka akan bilang, amin, haleluya, Yesusku, sungguh baik engkau Yesus, engkau baik bagi saya, terima kasih Tuhan Yesus. Nggak bisa nyanyi kayak lagu tadi, aku serahkan hidupku di mezbamu, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Nggak pernah ada orang yang bertobat dan bilang pada Tuhan, ini aku Tuhan, sekarang apa yang akan aku lakukan untuk Tuhan? Yang paling banyak terjadi adalah, ini aku Tuhan, apa yang engkau akan lakukan bagiku? Seperti itu. Apalagi kalau tahu seperti yang Paulus, Tuhan bilang pada Ananias, Ananias, orang ini akan menderita karena aku. Bayangkan kalau Tuhan bilang begini sekarang kepada saudara-saudara, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, aku akan buat engkau menderita seumur hidupmu. Karena engkau percaya padaku, hai anakku, aku akan buat engkau menderita. Saudara masih mau jadi orang percaya? Ada yang mau menjadi orang percaya kalau Tuhan begini, saya akan bawa engkau ke surga, tapi di dunia engkau akan kubuat menderita. Ada yang mau percaya Tuhan Yesus? Yang di rumah, yang lewat Zoom, ada yang percaya? Ada yang mau? Kalau Tuhan bilang begini, aku ampuni segala dosamu, tetapi aku akan buat engkau menderita di dunia ini. Ada yang mau? Ada yang mau angkat tangan? Tapi kalau aku membuat engkau bahagia di dunia ini, aku akan berikan dunia ini kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Kita akan bilang, amin. Saudara tahu, saya pernah kirim ayat itu kepada saudara-saudara mungkin, dan ada yang jawab amin. Bilang, engkau lihat dunia ini, aku akan berikan ini kepadamu, asal engkau sujud menyembahku. Itu nggak pernah tahu dari siapa, langsung jawab, amin. Itu kata-kata iblis kepada Tuhan Yesus, ibu. Makanya jangan terlalu cepat bilang amin. Ya, yang tadi itu. Aku akan berikan ini padamu. Karena kita lagi tunggu-tunggu. Kalau kita hidup menderita di dunia, kayaknya nggak enak ya jadi orang percaya ya. Kita kan anak raja, masa hidup menderita di dunia? Nggak mau lah. Ini teologi penderitaan ini sudah nggak berlaku nih, teologi penderitaan ini. Teologi penderitaan cuma dulu. Tuhan Yesus bilang, jika engkau mau percaya padaku, pertama, pikul salib. Ya kan? Sangkal diri, pikul salib, baru berikut ikut aku. Kalau kita sekarang nggak, langsung ikut aku. Lihat itu, kayak gitu. Bagaimana kalau dengan ini? Ketika ditanya panggil, Ananias, Ananias langsung berdiri. Ini saya Tuhan. Sini kamu Ananias, mari. Aduh, bagus banget tuh kata itu. Saya suka sekali kata itu. Jadi seperti begini, kamu pergi ke sana, tapi Tuhan bilang begini, sini. Dia pegang tangan Ananias, mari kamu pergi ke jalan lurus ya. Dia pindah dari sini, dari cuman bilang begini, saya Tuhan, dia panggil mari sini. Dan dia bawa ke sana. Kamu pergi ke jalan lurus.
Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena saya baru menampakkan diri kepada orang itu. Dia sekarang lagi berdoa. Saya sudah menampakkan diri padanya dalam satu penglihatan bahwa akan datang seorang Ananias yang akan tumpangkan tangan padamu. Sini Ananias, kamu pergi ke orang itu. Waktu Ananias mau ditarik Tuhan, Ananias baru sadar. Sama persis kayak kita. Tapi Tuhan, itu Saulus loh Tuhan. Begini Tuhan, saya sih tadi bilang, ini saya Tuhan. Tapi hal lain, saya di otak saya lain Tuhan. Tapi kalau saya mesti datang, dia bilang, Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar. Ini dari banyak orang, dari mulut ke mulut. Kalau sekarang WA itu, langsung. Tuhan, baru dia bilang, Tuhan, tapi ini Saulus Tuhan. Saya dengar dari banyak orang, kejahatan dia lakukan terhadap orang-orang kudus-Mu. Tuhan, saya tidak bermaksud mengingatkan padamu Tuhan. Tapi Saulus ini berbuat jahat kepada orang-orang kudus-Mu. Saudara lihat kata apa yang dipakai? Orang-orang kudus-Mu. Tuhan bilang kepada Saulus, engkau menganiaya aku. Ketika engkau menganiaya anak-anakku, orang-orang kudusku, engkau menganiaya aku. Sebenarnya itu adalah jaminan. Saudara tahu kan ya? Sudah banyak sekali khotbah tentang itu. Siapa menyentuh anak Tuhan, dia menyentuh Tuhan. Siapa berbuat jahat kepada anak Tuhan, dia berbuat jahat kepada Tuhan. Kalau engkau marah kepada anak Tuhan, Tuhan akan hajar engkau. Dan kalau Tuhan hajar, nggak ada sisa. Tapi Tuhan seperti itu. Dia dapat kuasa dari imam-imam. Ananias terancam ternyata kan ya. Dia di Damsyik sebenarnya dalam keadaan terancam loh. Saudara lihat, orang lagi terancam, disuruh Tuhan untuk ketemu orang yang mengancam. Kadang-kala kehendak Tuhan seperti itu loh. Kadang-kala kita lagi jengkel mau ke orang, aduh mau sana lagi. Tapi kadang-kala Tuhan suruh seperti itu. Tuhan menyuruh orang yang terancam untuk datang pada yang mengancam itu. Orang bilang, tapi dia dapat surat dari penguasa-penguasa agama, pemimpin agama, pemimpin-pemimpin, imam-imam kepala. Tuhan bilang, tapi yang suruh padamu lebih besar dari imam kepala itu. Ya, jahat sekali orang ini. Itu Ananias. Saya kadang-kala mikir gini, bukan kadang-kala, sekarang pun lagi mikir sebenarnya. Kenapa Tuhan nggak pilih Filipus ya? Di sini kan ada Filipus ya, yang bisa hilang dalam sekejap, lalu pergi menginjil, balik lagi. Ada sida-sida itu kan pasal 8 kan, ada Filipus kan ya. Ada Petrus yang berkhotbah 5.000 orang bertobat, ada orang-orang yang hebat. Tapi kok kenapa Ananias ya? Kan ada siapa tiba-tiba rohnya pergi. Tiba-tiba rohnya pergi dia. Si Filipus itu hebat sekali, tetapi bukan dia yang datang pada Saulus. Harus Ananias. Orang yang tadi terancam, saya bilang tadi. Dia orang yang terancam. Nggak lama lagi dia kalau sampai Tuhan tidak ketemu dengan Saulus, Ananias ditangkap. Tapi kenapa harus Ananias ya? Kenapa nggak Filipus? Kenapa nggak Petrus? Kenapa nggak rasul-rasul? Kenapa Ananias ya? Kalau di sini kita belum ngerti, tapi nanti di surat Paulus baru kita ngerti. Yaitu dia bilang, saya tidak pergi kepada 12 rasul, atau 12 rasul tidak datang pada saya untuk tumpangkan tangan. Kenapa? Karena saya alat Tuhan khusus untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sehingga Tuhan harus pakai orang yang tidak terkenal. Aplikasinya begini, saudara. Kita mungkin tidak sadar, satu waktu kita mengunjungi seseorang, mendoakan seseorang, mengajar seseorang. Ingat itu, injili, ajak dan ajar. Mungkin kita tidak sadar kita injili seseorang, ajar dia tentang kebenaran, dan ajak dalam persekutuan. Kadangkala kita tidak tahu orang itu akan menjadi hamba Tuhan besar di kemudian hari. Hal kecil yang kita lakukan. Kita bukan orang terkenal, kita bukan orang yang diketahui di mana-mana. Cuma Tuhan yang tahu di Damsyik ada Ananias. Dan orang ini akan saya pakai. Setelah itu orang-orang akan melupakan dia. Tapi dialah yang datang, yang Tuhan pakai untuk datang pada seseorang yang akhirnya menjadi penginjil besar, hamba Tuhan besar,
Allah Tuhan bahkan menderita bagi Tuhan sampai mati. Jangan sampai kita melupakan ini. Bisa jadi kita sedang membimbing anak-anak kita. Saudara mungkin lihat mereka lari-larian di sini, anak-anak saya itu. Ya, mereka lagi berisik di sini. Mungkin saudara lihat. Tapi kalau kita bimbing mereka, kita tidak tahu mungkin masa depan mereka yang akan dipakai Tuhan besar, lebih besar dari kita ini. Karena itu yang kita harus pelajari dari seorang Ananias. Kenapa Ananias cuma orang kecil datang kepada orang kecil yang ditakuti semua orang, tetapi Tuhan bilang padanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Ini alat pilihan bagiku. Orang ini alat pilihan bagiku. Kamu pergi Ananias. Ananias sudah bilang pada Tuhan tadi, Tuhan, tapi dia jahat Tuhan. Lalu Tuhan jamin kepada Ananias begini, orang itu buta, gak bisa apa-apa lagi. Orang itu sedang berdoa. Masih ingat saya bilang minggu lalu ada orang bilang begini, Paulus itu kan tidak nampak pertobatannya. Ini satu bukti dia berdoa. Saudara lihat di situ. Orang itu pergilah. Dia sekarang sedang berdoa, itu ayat 11. Ia sekarang berdoa. Dalam butanya, dalam tidak melihat apa-apa itu, dalam hancurnya itu si Saulus lagi menunggu apa yang akan terjadi. Tuhan cuma bilang padanya awalnya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Sekarang tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang Paulus lakukan? Berdoa. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Dia cuma bisa berdoa. Dan itu jaminan Tuhan kepada Ananias. Dia bilang, Ananias kamu pergi. Tapi Tuhan dia jahat. Dia buta Ananias. Tapi dia sedang berdoa. Engkau tahu kalau dia berdoa berarti dia lagi bicara padaku. Yang bilang padanya, aku Yesus yang engkau aniaya. Dia sedang berdoa Ananias. Dia adalah alat pilihan. Jadi gini Ananias, pergi. Karena dia juga akan pergi. Tuhan menyuruh Ananias pergi kepada Paulus. Dan Tuhan menyuruh Paulus ke tempat yang lebih besar. Itu yang saya bilang tadi. Mungkin kita cuma mendidik satu anak kecil, tapi nanti dia akan mendidik orang di sana menjadi lebih besar. Mungkin saudara sedang melakukan itu sekarang. Atau bukan mungkin, saudara sedang melakukan itu sekarang. Tanpa kita sadari. Tuhan tidak bilang ke kita, yang engkau didik ini, yang engkau injili ini, yang engkau ajar ini, yang engkau ajak ini, yang engkau doakan ini, dia akan menjadi alat pilihan bagiku. Memang cuma ada satu alat pilihan itu, cuma Paulus. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang tidak akan menjadi seperti Paulus, tapi Paulus akan bilang, jadilah pengikutku seperti aku mengikut Yesus. Seorang kecil datang pada Saulus, takut, dalam keadaan takut Tuhan jamin dia akan jadi alat pilihan. Lalu yang berikut, orang itu akan penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17, ketika ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudara, kalau saudara ada di posisi Ananias, mau bilang apa ya? Kalau saya ada di posisi Ananias, saya datang pada Ananias, saya seperti Ananias, saya datang di hadapan Tuhan, Tuhan ini aku, apa yang Tuhan mau suruh lakukan? Pergi ke orang itu. Tapi Tuhan dia itu kan orang jahat. Lalu Tuhan bilang begini, nggak apa-apa, nanti saya akan balas dia lebih jahat dari apa yang dia buat. Nanti dia akan menderita. Saya mau bilang apa ya ke Tuhan? Saya bilang, jangan Tuhan, jangan, kasihan dia Tuhan. Atau saya bilang, terima kasih Tuhan, bikin dia susah. Dia sudah susahin anak-anak orang-orang kudusmu kan? Bikin dia susah. Bikin susah dia Tuhan. Supaya seimbang. Itu pakai istilah dunia karma. Itu nggak cocok buat orang Kristen. Nggak ada istilah karma bagi orang Kristen. Bikin dia menderita Tuhan. Apa Ananias bilang gitu? Enggak, Ananias cuma terdiam saja. Oh, dia ada di tangan saya. Saulus ini ada di tangan saya. Saya akan pakai dia menjadi alat pilihan untuk menyampaikan namaku, memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan orang Israel. Nanti dia akan balik lagi ke Israel. Nanti saudara akan ketemu di kitab Kisah Para Rasul pasal 15, saudara akan ketemu dia balik lagi ke sana. Ada pasal berikut juga dia balik juga ke sana. Kenapa? Karena dia mesti bilang, saya akan tinggalkan kamu. Di pasal 13 dia bilang, Tuhan sebenarnya datang untukmu, tapi kamu menolak.
saya bicara tentang Yesus padamu, tapi kamu tolak. Sekarang saya beralih kepada bangsa-bangsa lain. Itu ada di pasal 13. Saya pergi sekarang kepada bangsa lain karena kalian tolak. Dia akan jadi alat pilihan bagiku. Dan di situ dibilang dia akan mendapatkan banyak penderitaan. Kalau orang punya kasih kepada Tuhan, kira-kira senang nggak ya kalau ada orang lain menderita?